kami dari BTK Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai sebuah tim yang kami sebut tim pengembang. Apa artinya? Sesuatu harus terbiasa familiar dengan IT world, dengan dunia IT itu harus terbiasa, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi para pemirsa dan para pendengar podcast setia di Suara Edukasi Banua. Pemirsa, di hari ini, di hari Selasa ini tentu ada dua narasumber istimewa. Narasumber pertama kita perkenalkan Bapak atau Kepala BTKIP Kalimantan Selatan. Dipersilahkan Pak, perkenalkan diri Bapak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, para pendengar dan pemirsa Suara Edukasi Benua. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat selalu. Saya Eksan Muhtar, Kepala BTKP Provinsi Kalimantan Selatan, salah satu unit pelaksana teknis daerah di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan. Oke, dan di narasumber kedua dengan Bapak siapa Pak? Saya Pak Suwadi. Saya dari koordinator tim IT Kabupaten Tapin, sekaligus sebagai pengawas hari-hari sebagai pengawas di Dinas Pendidikan Provinsi untuk pengawas SMA. Oke, untuk pengawas SMA. Dan tentunya tema di hari ini tentu kita akan belajar dan mengetahui secara banyak para pemirsa dan pendengar Suara Edukasi Banua tentang bagaimana peran digitalisasi di masa milenial menuju ke abad 21 ini, tentu dengan berbagai macam program dan aplikasi yang sangat luar biasa yang diciptakan oleh BTKIP. Bagaimana dari BTKIP sendiri Pak Esan? Terima kasih. Yang pertama, kami dari BTKP mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, yang telah memberikan support penuh terhadap BTKP, sehingga dalam 2 tahun terakhir ini BTKP mungkin lebih menggeliat dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga tugas yang telah dibebani kepada BTKP melalui Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2021 secara garis besarnya dapat kami laksanakan, di mana BTKP itu sebuah UPTD yang dibebani dengan tugas pengembangan, fasilitasi dan pelayanan terhadap teknologi informasi dan komunikasi, khususnya dalam bidang pendidikan guna meningkatkan kualitas pendidikan di Provinsi Kalimantan Selatan. Ada beberapa kegiatan yang telah kami lakukan dalam 2 tahun terakhir ini, seperti kegiatan peningkatan kompetensi guru melalui berbagai bimbingan teknis dan workshop yang telah kami lakukan, ataupun melalui penyediaan wahana pembelajaran, di antaranya wahana ruang angkasa, wahana virtual, dan seperti yang sedang kita ikuti ini, wahana radio edukasi. Sehingga kami harap dari beberapa kegiatan itu kami dapat mensupport atau mendorong guru-guru untuk melakukan sebuah perubahan dalam proses pembelajaran di sekolah, di mana sistem pembelajaran yang seperti dulu atau pembelajaran yang hanya berpusat pada guru, lama-lama akan beralih kepada sebuah pembelajaran yang menggali potensi siswa melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan. Demikian. Oke, dan bagaimana juga untuk misalnya Pak Suwadi, untuk bagaimana kolaborasi dari BTKIP dan juga bagi khususnya bagi Bapak sebagai salah satu pengawas dari Dinas Pendidikan Provinsi dan Kebudayaan mengkolaborasi dari peran dari digitalisasi dalam dunia kependidikan. Bagaimana Pak Suwadi? Terima kasih.
Yang pertama kami sampaikan juga terima kasih Ya. kepada BTIKP Mm-mm. yang telah mendukung kiprah kami Ya. baik itu di kabupaten kota terutama di kabupaten kami. Kami bisa mengadakan kegiatan-kegiatan workshop Ya. yang efeknya itu harap ada dua. Jadi bagi guru sendiri dan bagi siswa. Bagi guru dia akan mampu membuat inovasi-inovasi pembelajaran. Ya. Yang efeknya juga nanti ada kinerja guru yang akan dihargai juga nanti di angka kredit guru karena termasuk nanti sebagai karya inovasi. Oke. Karena ada 3 hal tuh, biasanya ada pengembangan diri untuk guru, kemudian yang kedua ada karya tulis, kemudian yang ketiga adalah karya inovasi. Pengembangan guru yang dia buat baik itu melalui workshop yang kami adakan disupport oleh BTIKP, akhirnya guru bisa membuat media-media belajar virtual. Kemudian ini akan diupload ke siswa. Harapannya nanti akan datang juga akan banyak hal-hal yang bisa dibuat, potensi-potensi guru bisa digali. Dia akan membuat karya-karya inovasi seperti itu yang mendukung sekali dengan kondisi pandemi. Memang pandemi itu bisa dikatakan tantangan, juga bisa peluang. Benar. Peluang bagi dia yang punya kreasi, punya inovasi, akhirnya dia bisa membuat model-model pembelajaran yang semakin beragam. Yang kedua bagi siswanya, karena sudah terbiasa dengan kondisi virtual, akhirnya siswa terbiasa. Jadi mau nggak mau memang kita kadang-kadang perlu dipaksa. Benar. Perlu dipaksa kadang-kadang. Menurut kondisi seperti ini kalau kita stagnan saja tidak bisa membuat model-model lagi, ya kita akan ketinggalan gitu. Akhirnya siswa-siswa jadi terbiasa, guru juga terbiasa. Harapannya memang kegiatan-kegiatan seperti ini terus dikembangkan. Oke. Dan mungkin tadi seperti Bapak Suwadi bilang ada sedikit kita mempush untuk bisa membuat kita harus terpaksa, dalam artian kita harus khususnya guru ya Pak Suwadi, terkait dengan bagaimana proses pengembangan dan penguasaan TIK ini. Kalau untuk Pak Suwadi di bawah pengawasan Suwadi sendiri, untuk jumlah SMA yang saat ini itu ada berapa banyak yang sudah melakukan aktivitas yang pembelajaran? Ya, hampir rata-rata memang sekolah sudah menggunakan model-model yang daring seperti ini. Oh ya, sudah. Jadi meskipun ragamnya juga berbeda-beda. Ada juga yang guru membuat media-media pembelajaran, ada yang dia berbasis Google Classroom, seperti itu model-modelnya. Tapi masih beragam. Masih beragam ya. Oke. Dan mungkin ada semacam kita kalau kita flashback atau kembali ke tahun 2020 di awal Maret dan April itu agak sedikit kewalahan dan juga belajar beradaptasi terkait dengan platform-platform dari dengan media sosial dan ini. Mungkin ada keluhan nggak Pak dari para guru khususnya untuk bagaimana ada impact bagaimana mereka kesulitan, apalagi di daerah kan ada beberapa daerah pinggiran dan juga daerah kabupaten yang mungkin memiliki struktur dari kawasan yang berbukit-bukit. Tentu penggunaan media sosial dan platform pendidikan ini agak sulit Pak. Bagaimana, apakah saat ini mendapatkan laporan dari berbagai guru dan pihak sekolah sendiri? Banyak sebetulnya laporan seperti itu. Kendalanya memang medannya. Akhirnya sinyal tidak bisa, tapi itu bisa direduce, dikurangi. Jadi kendala-kendala seperti itu dengan menggunakan guru-guru menggunakan platform yang sifatnya itu bisa asinkron, tidak langsung. Jadi kadang-kadang nanti kalau di lapangan ada beberapa model. Ada yang guru-guru itu menggunakan model yang masih stylenya itu masih lama. Dia memberikan tugas-tugas saja. Yang sifatnya itu harapannya memang akan ada pengurangan model seperti itu. Karena kalau hanya sekedar tugas kemudian masuk, bosan anak-anak. Iya, benar. Sekedar tugas tanpa model-model yang seperti tadi. Jadi kalau dia guru-guru bisa membuat model-model pembelajaran virtual, dia menggunakan media-media ajar yang inovatif ya, akhirnya kan semakin tertarik siswa itu. Ya ini memang setengah dipaksa memang. Iya, benar. Memang bagi guru-guru yang katanya lama, ibaratnya kita kan disebut imigran of IT world kan gitu ya. Jadi usia guru-guru di atas 40, 50 itu kadang-kadang kan belajarnya IT ya baru sekarang. Itu masalahnya. Ya. Tapi kalau yang guru-guru yang baru rata-rata memang awalnya
sudah memahami IT-nya. Oh, okay. Ya, bagi yang guru-guru yang lama kadang-kadang masih menggunakan model-model yang lama. Ya, dia ada tugas, dia menggunakan yang sederhana. Kalaupun menggunakan IT, dia sederhana, dia menggunakan WA, model-model seperti itu. Oh gitu. Nah, terkait dengan ini Pak Ihsan, terkait dengan apa yang sudah disampaikan Pak Suwadi. Nah, ada salah satu catatan penting bahwa ada kesulitan di atas yang karena kita mungkin secara mayoritas guru-guru ini terkait memiliki di usia yang 40 tahun ke atas. Nah, peran dari BTKIP sendiri bagaimana untuk pelaksanaan secara rasional, memang kita harus memaksakan ini untuk menguasai ini. Langkah dan usaha yang akan dijalankan ke depannya seperti apa Pak di tahun 2021 ini? Pandemi COVID-19 ini diawali dengan tahun 2020 sekitar bulan Maret masuk ke Indonesia. Itu sebuah kejutan untuk pendidikan. Di mana tiba-tiba proses belajar mengajar harus dihentikan, tatap muka ditiadakan. Betul sekali. Terus guru dipaksa untuk melakukan tugas dan fungsinya sebagai pendidik melalui perangkat TIK. Ada sebagian guru yang memang sudah terbiasa, seperti tadi setelah diutarakan, guru-guru muda mungkin, bagi mereka mungkin itu sudah familiar. Benar. Tapi ada sebagian besar guru-guru, kalau saya sering sebut tuh guru sepuh gitu. Mereka masih asik dengan dunianya sendiri, dengan pola-pola lama, dan disitulah tingkat kesulitannya. Kami dari BTKP selain melakukan bimbingan teknis, workshop dan sebagainya, juga melakukan pendampingan ke sekolah, ke guru, melalui tim yang ada di BTKP. Kami langsung dipanggil oleh sekolah untuk memberikan sebuah penguatan, pembekalan bagaimana memanfaatkan TIK di era pembelajaran seperti ini. Walaupun pada dasarnya fungsi guru itu tidak bisa dihilangkan, tidak bisa diganti dengan teknologi. Tapi minimal di era seperti ini proses belajar mengajar itu harus tetap berjalan. Di samping kami juga langsung gitu ke daerah, mungkin BTKP Provinsi Kalimantan Selatan satu-satunya BTKP di Indonesia yang membentuk tim sendiri. Jadi luar biasa, Pak. Kami dari BTKP Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai sebuah tim yang kami sebut tim pengembang. Mereka di kabupaten itu kami support, kami dorong untuk melakukan transfer ilmu kepada teman-temannya yang mereka memang belum menguasai, masih kaku dengan teknologi, agar didampingi, diberikan sebuah bimbingan agar mereka terbiasa dengan teknologi untuk pendidikan ini. Jadi kami harap kami justru dari BTKP itu menyerahkan tugas di daerah kepada tim pengembang. Jadi kami akan mensupport semua kegiatan tim pengembang yang berhubungan dengan proses peningkatan kualitas atau kompetensi guru dalam penguasaan teknologi informasi. Dan alhamdulillah sudah berjalan Pak ya, kita dan kami berterima kasih kepada tim pengembang di kabupaten, di mana mereka betul-betul menjadi mitra bagi temannya sebagai sesama pendidik untuk saling mensupport agar proses pendidikan itu tetap berjalan. Demikian. Oke. Dan mungkin seperti Bapak Ihsan bilang tadi, ada sedikit dari beberapa yang sudah dibentuk di kabupaten. Ada berapa tim, Pak? Tim pengembang TIK itu satu kabupaten satu. Jadi, setiap kabupaten memiliki satu tim pengembang, di mana di dalamnya terdapat 7 orang sebagai leader gitu, dan dari semua jenjang pendidikan. Nah, terus untuk ya kita akui bahwa faktor alam menjadi salah satu kendala bagi para guru, khususnya di SMA, SMK, dan mungkin bagi guru-guru juga yang di wilayah
kabupaten kota, dari pemerintah daerah sendiri di masing-masing. Untuk masalah sinyal dan kuota ini agak sulit. Nah, peran BTKIP sini dengan ada beberapa produk yang bisa dipakai yang telah dibuat oleh tim pengembang TIK ini seperti apa, Pak? Untuk Jadi bisa dari mensosialisasikan. BTKP itu kan berdasarkan evaluasi Iya. di masa pandemi ini, pembelajaran di Provinsi Kalimantan Selatan itu 96% mereka sudah melakukan pembelajaran daring, yang 96 itu tidak terkendala dengan sinyal. Berarti kita bermasalah dengan 4%-nya. 4% ya. Jadi 4% itu di daerah, guru dan stakeholder lainnya mensiasati dengan cara mungkin siswanya agak ke kota untuk mengikuti daring langsung ya. Tetapi seperti telah diutarakan oleh Bapak tadi, bahwa dengan sistem pengiriman tugas-tugas ataupun video-video yang bisa dikirimkan ke siswa tersebut. Sebetulnya kalau masalah sinyal mungkin dari BTKP sendiri tidak bisa ikut berperan besar. Tetapi di tahun 2020 lagi-lagi mungkin BTKP Provinsi Kalimantan Selatan satu-satunya BTKP yang di Indonesia yang memberikan bantuan kuota secara langsung. Luar biasa. Jadi kami memberikan bantuan kuota untuk 24.000 siswa di Provinsi Kalimantan Selatan untuk bagi mereka yang terdampak. Jadi bagi mereka yang terdampak. Jadi kami berterima kasih kepada pemerintah daerah yang telah memberikan support penuh sehingga pembelajaran di era pandemi cukup baik, cukup lancar, walaupun kendalanya masih ada, tapi mungkin kesempurnaan itu tidak mungkin kita capai, pasti ada masalahnya. Oke, benar Pak. Nah, bagaimana dengan produk yang diciptakan oleh BTKIP sendiri? BTKP sendiri dalam 1 tahun ini telah menyiapkan platform untuk pendidikan di basaruan.id ataupun kawan belajar. Kami di situ telah memasukkan konten-konten pembelajaran, walaupun masih sedikit sifatnya karena memang kami juga baru awal. Tapi kami harap semua guru atau siswa dapat memanfaatkan konten tersebut, termasuk di dalamnya cita-cita kami dari BTKP, guru-guru di daerah yang mampu membuat konten pembelajaran agar mengirimkan ke BTKP untuk kami jadikan sebuah sumber. Jadi kami berharap bahwa nantinya ke depan platform tersebut tidak saja diisi langsung oleh BTKP, diproduk oleh BTKP, tapi guru-guru di daerah pun kami berharap dapat menyumbang konten. Sumber daya manusia yang memiliki dunia digital itu sendiri harus ikut serta berkolaborasi. Oleh karena itu BTKP mungkin dalam memberikan pembekalan terhadap guru-guru, kami di setiap kegiatan bintek ataupun workshop, kami lebih menekankan kepada proses praktek. Jadi kami lebih kepada menggali kemampuan guru untuk membuat konten sendiri. Walaupun sekarang itu sebetulnya sumber-sumber belajar banyak ya, benar. Baik yang berbayar ataupun yang tidak bayar ya. Pemerintah dan lembaga-lembaga pendidikan udah menyediakan konten, tapi alangkah optimalnya, alangkah bagusnya kalau konten tersebut guru pun mampu membuat sendiri gitu. Kayak seperti platform yang baru ini Pak, Basaruan ini perlu ini disosialisasikan Pak untuk sementara kami sudah mensosialisasikan dan mudah-mudahan itu juga dapat dimanfaatkan oleh Dewan Guru, oleh para guru, teman-teman guru di daerah, para siswa dan lainnya. Kami akan melakukan sebuah perbaikan terhadap itu dan akan memperkaya konten gitu. Karena selama ini konten yang ada itu ya konten produk kita sendiri gitu. Kami berharap justru sebaliknya, konten nanti justru datang dari guru. Jadi kami tahun depan mungkin kami akan tahun 2022 kami akan memulai itu dengan melakukan berbagai kegiatan di mana guru kami undang ke provinsi untuk membuat produk
ataupun nanti kami akan melakukan sebuah lomba pembuatan konten video pembelajaran, baik berupa video ataupun berupa animasi, di mana para peserta mengirimkan hasil karyanya, yang hasil karya tersebut merupakan milik BTIKP, dan bagi pemenang atau yang kami anggap sangat baik di antara yang baik itu, kami akan memberikan sebuah reward yang mungkin akan cukup baik gitu. Oke. Nah, bagaimana Pak Suwadi sendiri untuk lebih memacu bagi para sumber daya guru kita, khususnya di pengawasan Bapak di bidang SMA sendiri, terkait dengan cara pengembangan yang sudah disampaikan Pak Ihsan tadi, ada berbagai platform yang harus platform Banua kita ini sendiri yang bisa diaplikasikan di dunia pendidikan kita di Banua ini. Bagaimana Pak Suwadi tanggapannya? Alhamdulillah, jadi gini Pak, ini sekedar support ya. Jadi saya menambahkan, alhamdulillah atas dukungan BTIKP, kami kemarin juga mengadakan semacam, ya bukan semacam, mengadakan webinar. Memang tujuan kami ya saling care and share, saling peduli dan berbagi kemampuan sesama guru di sini. Jadi kami mengadakan pelatihan, efeknya itu pada akhirnya sebelum dia mendapat sertifikat pelatihan, dia harus memasukkan dulu hasil dari pelatihan itu seperti apa. Akhirnya dari data itu sekitar 25 peserta itu 70%-nya itu sekitar dari kabupaten, dan 30% itu dari luar, termasuk juga dari antar provinsi, bahkan dari Jawa Barat, dari Kalteng juga ada. Akhirnya semuanya itu bisa membuat, Pak. Jadi video-video pembelajaran yang kami sampaikan pada manakala kami mengadakan webinar, kami latih oleh tim kami di sana, akhirnya dilatih semuanya, akhirnya dari 85 itu bisa semuanya, Pak. Harapannya ini jadi trigger bagi yang lain, supaya nanti ya minimal kalau di satu sekolah itu ada, nanti bisa mengembang ke masing-masing sekolah. Toh nantinya kalau guru-guru itu mampu, efeknya juga ke siswa juga akan baik. Benar. Pertama bagi guru sendiri, dia karya-karya itu akan dihargai juga. Di angka kreditnya dia dihargai juga. Karena termasuk karya-karya inovatif guru. Ya. Kemudian bagi siswanya, karena sudah gurunya sudah terbiasa, maka akan terbawa. Dunia digital akhirnya mau nggak mau semuanya akan menyebar, semuanya akan bisa. Harapkan kami memang guru-guru yang sudah dilatih, yang sudah bisa membuat, itu bisa men-share kemampuannya kepada guru-guru di masing-masing sekolah. Akhirnya akan timbul berbagai macam model. Terkait dengan bagaimana menggunakan platform media sosial. Selain itu kami pada waktu webinar itu kami memang setiap kali ada pertemuan atau kunjungan ke sekolah, kami sosialisasikan penggunaan basaruan.id itu. Supaya nanti kalau lebih memasal, lebih menyeluruh gitu loh. Jadi guru-guru kita itu kenal dengan platform yang ada di BTIKP. Termasuk juga produk-produk BTIKP yang banyak. Jadi harapan kami suatu saat memang sekolah-sekolah itu bisa datang langsung melihat produk-produk yang ada di BTIKP pusatnya. Jadi setidaknya mungkin nanti produk platform Basaruan ID akan menjadi platform lokal kita ya Pak ya. Ada kebijakan khusus nggak untuk kita kewenangan tersendiri untuk tidak menggunakan platform nasional gitu ya? Kita harus menggunakan platform lokal karena itu bersifat kedaerahan dan multi lokal kita yang bisa kita secara mudah. Kalau masih kadang Google Classroom sendiri atau platform lain untuk ruang belajar atau ruang guru atau apa masih ada belum ada sebagian masih belum bisa penguasaan. Nah, ada sedikit platform yang kayak Basaruan itu apakah bisa lebih mudah, lebih praktis untuk diterapkan di dunia pendidikan kita, Pak? Platform ini karena platform baru, jadi kami memang sifatnya masih sosialisasi. Kami berharap guru-guru dan para siswa juga memakai ini. Tapi kami berharap platform ini akan lebih familiar dengan Banua karena dibuat oleh orang Banua dan nuansanya juga kami selalu menekankan bahwa nuansa kearifan lokal. Artinya dalam pembuatan video tersebut kita harus memasukkan unsur-unsur kedaerahan supaya unsur kedaerahan kita lebih menonjol. Tetapi di samping itu juga kami berharap para kepala sekolah dan para rekan-rekan guru agar memahami bahwa pemanfaatan teknologi itu tidak akan pernah
dihentikan sampai di sini. Ya. Karena yakinlah bahwa proses pembelajaran dengan memanfaatkan TIK akan langsung terbawa walaupun COVID sudah tidak ada. Nah, ya. Jadi kesananya justru kita akan ada proses pembelajaran yang sifatnya daring dan luring. Ya. Oleh karena itu penekanan pemanfaatkan teknologi itu memang harus diperkuat. Ya. Jadi kami berharap apa yang telah kami buat di BTKP dapat diterima oleh rekan-rekan guru dan kepala sekolah serta murid. Juga sama-sama kita mensupport agar apa yang kita lakukan ini betul-betul menghasilkan sebuah manfaat yang maksimal. Ya. Kalau dari ini sendiri masih ada nggak Pak untuk sekolah yang diberikan kesempatan untuk mereka bisa studi tour atau berkeliling kantor BTKIP ini di masa pandemi seperti ini, agar semangat dari para guru dan siswa sendiri bahwa melihat loh, kita ini ada punya semacam tempat untuk kita wahana mempelajari dunia digital, dan BTIKP ini sendiri kita punya loh, tidak harus kita keluar daerah. Kebetulan di kesempatan yang baik ini kami mengundang adik-adik pelajar serta rekan-rekan guru untuk silahkan dijadwalkan hadir ke BTKP, di mana kami akan sangat terbuka sekali melayani bapak-bapak dan adik-adik pelajar untuk melihat dan belajar bersama di BTKP. Kebetulan sementara ini kami punya 3 wahana. Memanfaatkan wahana ruang angkasa, di mana adik-adik akan lebih banyak tahu secara visual bagaimana keadaan ruang angkasa di belahan bumi kita ini. Kita belajar bersama di situ, juga sambil melihat gitu secara virtual. Karena kami juga punya ruangan virtual, di mana pembelajaran dapat dilakukan secara virtual dengan memanfaatkan teknologi. Di samping adik-adik juga dapat memanfaatkan radio edukasi. Barangkali ada adik-adik yang mau melakukan podcast ataupun melakukan siaran, mengasah kemampuan berbahasa serta mengatur cara berbicara gitu. Agar kita bisa mengembangkan diri gitu. Kami di BTKP sangat terbuka, sangat berharap justru kami bangun ini untuk dimanfaatkan untuk kunjungan belajar. Jadi agar para siswa juga tidak bete gitu, tidak jenuh dengan belajar secara daring aja, dengan belajar di ruang kelas aja, tapi proses pembelajaran di luar kelas justru menurut para ahli itu efektivitasnya lebih tinggi daripada mereka belajar yang mengurung diri di dalam ruangan. Jadi untuk tahun depan mudah-mudahan cita-cita kami program BTKP itu akan terwujud. Kami akan membuat sebuah ruangan di mana ruangan tersebut akan dilengkapi dengan teropong bintang. Wah, luar biasa. Kami akan bikin sebuah media untuk menjelajah galaksi, untuk menjelajah apa sih yang terjadi di atas sana gitu. Kami mohon doanya agar program ini juga dapat terwujud. Di samping mungkin Pak Reno, kita kalau misalnya melihat hilal mau bulan puasa, mau lebaran, mungkin bisa kita manfaatkan juga. Teknologi itu ya Pak ya. Iya kan? Kami lagi merencanakan itu. Sekali lagi kami mengundang semua sekolah, semua jenjang pendidikan untuk hadir ke BTKP, termasuk dewan gurunya. Dan satu lagi, kami juga dari BTKP, tim kami, tim TIK kami siap untuk ke sekolah. Seandainya kami dipinta untuk melakukan belajar bersama lah istilahnya, ya kan, atau memberi sebuah ilmu yang transfer ilmu yang
sangat bermanfaat di era seperti ini. Tetapi kita harus yakin bahwa pembelajaran dengan memanfaatkan TIK atau pembelajaran daring yang sedang kita laksanakan sekarang itu tidak akan pernah berakhir, Pak. Iya, benar. Ya, akan sangat salah kalau wah daring ini gara-gara Covid nih daring terus, tidak. Setelah Covid daring pasti akan jalan. Benar. Karena memang ke depan justru daring dan luring itu akan saling mengisi. Oh, Di kolaborasi proses itu iya, sendiri, Pak ya. iya.